Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabibasila Farida dengan NIM 212111530 dan ada teman saya yang bernama Nur Karimah 212111524 dan dengan Aprilia Nur Safitri 212111531 dan dengan Aina Nabila Safira dengan NIM 212111530. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai hasil dari analisis dan perancangan sistem pengajuan kerjasama pada pemerintah Kota Jakarta, bagian P3ADK, subbagian kerjasama. Untuk table of contents yang pertama ada thesis, yang kedua ada deskripsi singkat, yang ketiga ada DFG, yang keempat ada pemodelan data, dan yang kelima ada user interface, dan yang keenam ada penutup. Untuk yang pertama ada thesis yang berisi mengenai rangkuman thesis yang sudah dibuat. Thesis digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan menganalisis kinerja informasi ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Untuk hasil rancangan thesis dari kelompok kami akan saya jelaskan secara singkat saja, yaitu yang mengenai faktor performance bagian kepala subbagian kerjasama. Nah, untuk tugasnya melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama daerah, analis kerjasama. Untuk hasil analisisnya, yaitu pertama ada masalahnya mengenai kepala subbagian kerjasama, kesulitan dalam melakukan koordinasi dan pemantauan aktivitas kerjasama yang diajukan oleh mitra kerjasama. Untuk solusi atau peluangnya, yaitu membuat knowledge management system berbentuk website untuk menyimpan semua data kerjasama oleh mitra kerjasama. Untuk informationnya yaitu mengenai analis kerjasama, tugasnya adalah menganalisis data kerjasama untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai atau belum, menerima permintaan data dan informasi dari petugas. Untuk analis masalahnya yaitu memakan waktu jika menganalisis data dengan cara memberikan dokumen secara langsung dan juga memiliki risiko hilangnya dokumen dalam proses menerima data dan informasi petugas secara langsung dan dalam bentuk head file akan memakan waktu. Untuk solusinya yaitu membuat fitur yang dapat menginputkan dokumen satu dengan yang lainnya dan dapat tersimpan secara aman dan rapi. Membuat fitur yang dapat menampung permintaan data dan informasi dari petugas secara online sehingga dapat dengan mudah mengirim data tersebut. Untuk ekonominya, tugas dari Kepala Subbagian Kerjasama yaitu memberikan izin persetujuan pengajuan kerjasama dan melakukan verifikasi. Untuk analisis masalahnya yaitu dalam memverifikasi dan memberikan persetujuan pengajuan kerjasama dalam bentuk tanda tangan dan stempel terkadang menghabiskan kertas stempel dan peralatan lain yang cukup banyak. Untuk solusinya yaitu adanya fitur verifikasi pengajuan kerjasama yang dapat diakses melalui sistem secara online. Dapat lebih menghemat biaya operasional dan tenaga saat memberikan catatan atau tanda tangan. Untuk bagian kontrol, Kepala Subbagian Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama daerah. Untuk masalahnya, yaitu pemantauan mengenai pengajuan berkas kerjasama masih dilakukan secara manual dengan bertanya ke petugas penghubung kerjasama, sehingga membuat waktu tidak efisien dan sulit dalam memantau kehadiran berkas yang diajukan. Lalu untuk solusinya ada tahap pengumpulan berkas dilakukan secara sistematis dan bertahap melalui manfaatan sistem informasi berbasis website sehingga jika ada berkas yang tidak sesuai bisa dipantau secara langsung melalui sistem tersebut. Dan terdapat efisiensi tugas dari Kepala Subbagian Kerjasama yaitu melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama daerah. Dalam melakukan koordinasi pembinaan dan penyusunan kebijakan, petugas masih memantau pekerjaan bawahan secara langsung, sehingga tidak bisa dilakukan secara fleksibel
dan akan menguras tenaga karyawan yang harus selalu memberikan laporan kepada pihak yang terkait. Untuk solusinya, sistem dapat mempercepat waktu dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan kebijakan karena data dapat langsung dikirim dan dikoreksi oleh pihak yang terkait, dan juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir ada service. Untuk tugas dari analis kerjasama, yaitu menganalisis data kerjasama untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai atau belum. Lalu untuk masalahnya ada karyawan masih harus mendatangi analis untuk memberikan data yang dia berikan. Lalu untuk solusinya ada sistem sudah dapat menginputkan data yang dapat dilihat langsung oleh pihak terkait. Lalu yang kedua ada deskripsi singkat. Deskripsi singkat sistem informasi yang dirancang rangkuman analis kebutuhan. Untuk analis kebutuhan fungsionalnya yaitu dalam pengajuan kerjasama pada pemerintah Kota Yogyakarta bagian P3ADK subbagian kerjasama sistem dapat. Yang pertama ada mengatur proses login, register, dan level user. Hal yang kedua ada mengelola data pendaftaran pengajuan kerjasama. Yang ketiga melakukan verifikasi manajemen dokumen. Yang keempat melakukan generate dan cetak dokumen. Dalam penjabaran kebutuhan sistem terdapat penjabaran mengenai struktur organisasi atau pelaku sistem. Lalu ada analis kebutuhan non-fungsional. Selain analisis kebutuhan fungsional, terdapat analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama ada operasional dibagi menjadi dua, hardware dan software. Lalu yang kedua ada kinerja, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada informasi. Dalam penjabaran analisis kebutuhan non-fungsional, terdapat penjelasan mengenai kebutuhan tersebut. Lalu untuk di FD akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Untuk DFD, ini pertama ada konteks diagram. Di sini ada sistem pengajuan kerjasama pemerintahan Kota Yogyakarta. Untuk entitasnya sendiri, terdapat kepala subbagian kerjasama, akan melakukan reporting dan akan mendapatkan report. Kemudian ada juga entitas tim koordinasi kerjasama atau TKKSD. Di sini TKKSD melakukan reporting dan akan mendapatkan output berupa dokumen kerjasama. Selain itu ada entitas berupa user. Di sini user akan melakukan pengajuan kerjasama dan akan mendapatkan output berupa laman informasi. Kemudian untuk analisis kerjasama, di sini akan melakukan input berupa dokumen kerjasama dan output berupa dokumen kerjasama. Dan terakhir yaitu petugas penghubung kerjasama daerah atau PPKSD. Di sini akan bisa melakukan report dan juga akan mendapatkan dokumen kerjasama. Kemudian next. Oke, kemudian untuk jenjang diagramnya, di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu login, register, dan level user. Kemudian ada pendataan pendaftaran kerjasama. Kemudian ada verifikasi manajemen dokumen kerjasama. Dan di sini nanti akan dipecah menjadi 3 bagian lagi, yaitu pemberian hak akses, pengecekan, dan approval. Kemudian yang terakhir ada generate dan data dokumen. Untuk level satunya, untuk aktivitas login, register, dan level user, nanti di sini user akan melakukan penginputan data berupa data user, nanti akan memberikan sebuah output berupa data user, kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, nanti dari sini super admin akan melakukan pengecekan dan memberikan verifikasi terhadap registrasi yang dilakukan oleh user. Kemudian untuk pendataan pendaftaran kerjasama, di sini anggota melakukan input berupa anggota dan kemudian nanti outputnya berupa data user. Kemudian pendataan pendaftaran kerjasama ini akan masuk ke dalam sistem dan akan dicek oleh super admin. Kemudian untuk verifikasi manajemen dokumen kerjasama, anggota melakukan input data pengajuan kerjasama, kemudian nanti akan dikirimkan kepada TKKSD untuk dilakukan pengecekan. Kemudian
akan ada namanya generate dan data dokumen. Nah, di sini nanti user akan melakukan input berupa data kerjasama dan anggota, dan juga input berupa data user. Nah, di sini nanti akan dikirim dokumennya kepada PPKSD dan akan dikirim ke superadmin untuk dilakukan pengecekan. Kemudian generate dan data dokumen ini juga akan dikirim ke analisis kerjasama berupa dokumen kerjasama dan data anggota untuk dilakukan pengecekan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada level 2 dari verifikasi ya. Di sini ada user melakukan input berupa data user ke aktivitas pemberian hak akses. Kemudian data user akan dikirim ke superadmin. Kemudian superadmin memberikan hak akses pada TKKSD untuk bisa memberikan approval. Kemudian nanti anggota memberikan input berupa data kerjasama yang akan dilakukan pengecekan ke tim TKKSD berupa data kerjasama. Kemudian anggota juga akan memberikan input berupa data kerjasama untuk bisa di-approval dan nanti akan dikirim ke TKKSD, dan juga approval data kerjasama akan dikirim ke superadmin untuk dilakukan pengecekan dan approval data kerjasama gitu. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian untuk pemodelan data akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemodelan data atau relasi basis data. Oke, yang pertama ini ada tahapan pembuatan ERD, Entity Relationship Diagram. Oke, di sini yang pertama kita akan menentukan entitas terlebih dahulu ya. Jadi entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk sistem pengajuan kerjasama ini ada beberapa entitas, ada user, tahapan KSD, jenis KSD, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, next. Nah, karakteristik yang berbeda itu termasuk dalam atribut. Sebentar, belum selesai. Nah, untuk atribut pengajuan kerjasama ini, kita akan menentukan tipe data dan juga primary key maupun foreign key. Oke, ini untuk sebagai contohnya tabel user ya. Di sini ada komennya untuk mengelola data user. Jadi di seluruh data user ini dimasukkan ke dalam satu tabel user. Nah, di dalam tabel user ini ada beberapa data dengan nama ID user, kemudian ada nama lengkap, password, nama instansi, dan sebagainya. Nah, setiap data ini mempunyai tipe datanya. Tipe datanya ada integer, maupun ada varchar, ada teks, dan juga ada date nanti juga ada. Kemudian di sini kita juga dapat menentukan primary key-nya, yaitu ID user seperti itu. Oke, selanjutnya coba di scroll ke bawah. Oke, di sini ada beberapa FK. FK itu merupakan foreign key yang diambil dari data dari tabel lain seperti itu ya. Karena di sini tidak hanya tabel user saja yang tersedia, ada beberapa tabel sesuai dengan entitas yang ditentukan seperti yang nomor 1 tadi. Oke, untuk selanjutnya bisa di scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada beberapa tabel. Ini tabelnya sesuai dengan entitas yang tersedia, yang sudah ditentukan. Kemudian setiap entitas ini memiliki data tersendiri, di mana data tersebut mempunyai tipe datanya. Dan tentunya saling berelasi. Oke, nah untuk selanjutnya kita harus menentukan kardinalitas
relasi. Kardinalitas relasi itu apa? Yaitu untuk menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi setiap tabel yang ada di basis data nanti akan saling berelasi. Ada juga yang tidak berelasi atau berdiri sendiri. Nah, jadi tidak semua tabel itu saling berelasi sesuai dengan kebutuhan sistemnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan hubungannya relasi antar tabel ini ada one to many maupun many to many. Nah, kebetulan untuk one to one ini di sistem kami tidak terdapat kardinalitas one to one karena ada beberapa tabel yang memang berdiri sendiri. Jadi kami sesuaikan dengan sistemnya ya. Jadi kalau memang tidak bisa berelasi ya tidak bisa dipaksakan untuk berelasi seperti itu. Oke, mengenai one to one ini artinya setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B dan itu juga sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya ini ada one to many atau many to one. Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Ada entitas user yang berhubungan dengan level. Nah, ini di sini ada simbol menentukan. Ini untuk sebagai relasinya. Begitu juga dengan jenis organisasi, itu relasinya memilih user. Kemudian ada kategori urusan pemerintahan berrelasi dengan urusan pemerintahan seperti itu. Karena dalam tabel user ini mengambil data dari level seperti itu. Itu juga dengan jenis organisasi ini mengambil data dari user dan juga sebaliknya. Untuk yang selanjutnya many to many. Many to many ini artinya setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Jadi karena kami membutuhkan data-data dari narah hubung pejabat Pemkot maupun manfaat bagi masyarakat Pemkot, maka dari itu tabel KSD ini berelasi dengan beberapa entitas yang lain seperti itu. Karena memang dibutuhkan dalam sistemnya. Oke, yang selanjutnya kembali ke PowerPoint. Setelah kita menentukan entitas, kemudian atribut, kemudian kardinalitas relasi, next. Kita dapat menentukan ERD-nya langsung. Nah, relasi antar tabel ini merupakan hubungan yang terjadi pada satu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Oke, di slide selanjutnya akan kami tampilkan ERD yang ada di sistem kami ya. Oke, seperti yang terlihat di sini ada, saya ambil contoh tabel KSD ya. Di sini ada primary key-nya berwarna kuning, ada kunci berwarna kuning yang ada di ID KSD. Kemudian ada juga foreign key. Foreign key-nya misal kita ambil dari ini ID narah hubung pejabat Pemkot seperti itu ya. Ini berarti many to many seperti itu. Ada simbolnya tersendiri yang ada di garis 2 ini dekat dengan data di tabel KSD. Kemudian kita bisa dilihat di sini ada beberapa tabel yang memang tidak berelasi ya. Jadi berdiri sendiri. Seperti itu. Ada juga tabel yang berelasi one to many. Hanya ada beberapa. Oke, itu untuk ERD-nya. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke user interface, tampilan user. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, untuk selanjutnya
itu ada user interface. Di user interface ini tampilan sebelum login seperti ini. Ini untuk tampilan awalnya di halaman home atau berandanya. Lalu untuk kita mau masuk ke, nah ini untuk tampilan selanjutnya ada OPD. OPD itu pemerintah, tergantung OPD pemerintah Kota Jakarta. Lalu ada mitra kerjasama, informasi kerjasama, layanan publik. Nah untuk yang di bawahnya ini ada seperti mungkin seperti bisa digunakan untuk Q&A kayak FAQ gitu. Lalu ini selanjutnya adalah halaman login. Kalau kita di sini tadi sebelumnya masuk ke klik masuk ini langsung ke login. Nah ini di login ini jika sudah punya akun langsung masuk, dan jika belum bisa langsung klik di daftar yang di sini, lalu lupa password. Dan ini untuk form registrasinya. Form registrasinya kurang lebihnya seperti ini. Dan ini untuk halaman dashboard admin, super admin. Jadi super admin yang mengatur seperti verifikasi penawaran kerjasama daerah yang tadi sudah dijelaskan di dalam konteks diagram. Lalu ada ini untuk halaman pengajuan kerjasama daerahnya. Dan ini untuk formnya. Dan ini juga untuk klasifikasi kerjasama daerah, form klasifikasi kerjasama daerah. Nah ini untuk user. Jadi ketika nanti kita login sebagai selain super admin, ini nanti super admin akan login dan melakukan action verifikasi. Lalu ini untuk dashboard di halaman sebagai usernya. Lalu ini untuk draftnya, untuk penguploadan berkas. Nah ini untuk formnya juga hampir sama seperti yang tadi di super admin. Ini untuk selanjutnya akan dilakukan simulasi. Simulasinya seperti ini. Untuk masuk nanti misal kita tidak punya akun atau mau mengajukan kerjasama, bisa langsung klik yang daftar di sini, registrasi, diisi semua jika sudah. Oh, belum muncul ya? Bentar. Baik, untuk selanjutnya, tadi ini ada di halaman home. Untuk halaman home-nya tampilannya seperti ini. Lalu kita langsung login saja. Login ini langsung masukkan email, bisa ke super admin terlebih dahulu. Masuk. Ini untuk tampilan super adminnya, dikarenakan waktunya ini sangat singkat, jadi sebelumnya saya sudah buat daftar registrasi untuk usernya dengan namanya Aina Nabila ini. Lalu untuk actionnya bisa dipilih, ini untuk action editnya. Nih, untuk mengeditnya aktif atau tidaknya bisa di bagian status akun ini untuk mengaktifkannya. Setelah itu bisa diupdate akun. Nah, ini karena sudah aktif ya, jadi waktu update akun jadi terjadi kesalahan. Sudah, lalu setelah itu udah aktif. Nah, ini untuk lihat dashboard-nya. Ini untuk melihat verifikasi penawaran kerjasama daerahnya. Nah, ini untuk verifikasinya. Di sini nanti sudah ada data verifikasi, seperti datanya Diah siapa ya di PT ABC yang mengajukan si Diah Yuliantonya itu dengan alamat emailnya ini. Lalu ini untuk nanti di sini ada deskripsi singkat mengenai kerjasama daerah. Ini tadi sebelumnya sudah saya ajukan, tapi karena ini waktunya juga singkat, jadi sudah diajukan terlebih dahulu. Nah ini untuk nanti proses penawarannya bisa diklik di proses penawarannya. Setelah itu sudah. Untuk privilege-nya ini ada level. Levelnya itu nanti terbagi dari admin, mitra kerjasama daerah, PPKSD, super admin, TKKSD. Nah, ini nanti juga bisa diatur untuk statusnya. Nah, sudah seperti itu kurang lebihnya. Karena untuk meningkat waktu saja, jadi untuk simulasinya cukup sekian dan bisa dikembalikan ke Mbak Zahra buat melakukan penutupan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Ke-mute.